Kasus balita menderita cacingan akut kembali terjadi. Kali ini balita di Kabupaten Seluma, Bengkulu yang berusia 1 tahun 8 bulan mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidung balita tersebut. Kakak beradik warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban kini dirawat di RSUD Tais, Kabupaten Seluma. Sang adik yang baru berusia 1,5 tahun pertama kali dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Korban teridentifikasi mengalami cacingan akut usai dilakukan ronsen yang memperlihatkan di dalam tubuh korban terdapat cacing. Ternyata sewaktu penanganannya cuma ditanyakan batuknya keluhan itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung sesak. Jadi disarankan untuk dironsen. Pas dironsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Pertamanya ketemu oleh orang tuanya 1. Sementara pasca dirujuk dari RSUD Tais, Kabupaten Seluma, korban kini mendapat perawatan intensif di ruang ICU RSUD Yunus, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, balita tersebut juga mengalami infeksi paru-paru dan hingga saat ini sang balita belum sadarkan diri. Cacingnya itu karena dia sesak, jadi kita memang rawat pasien di ICU. Untuk saat ini sudah dilakukan ronsen, sudah dironsen juga paru-paru sama perutnya. Dari hasil pengamatan, kalau dari paru-paru memang ada infeksi paru, bronkopneumonia, jadi memang pasiennya sih belum bangun, belum sadar ya, masih tidur. Paru-parunya berat, memang banyak konki kalau kita bilang dalam dunia kedokterannya. Berbeda dengan sang adik, sang kakak yang berusia 4 tahun yang saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bengkulu akan menjalani operasi pengangkatan cacing dari dalam tubuhnya. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar? Ya, demam dulu. Oh, demam. Masih demam itu keluar cacingnya? Ya keluar cacing dia sempit. Oh, nampaknya sesak napas. Diduga kondisi ini diakibatkan lingkungan rumah yang dihuni orang tua dan kedua balita tersebut masih berlantai tanah dan dekat tempat sampah, sementara orang tua kedua balita tersebut hanya berprofesi sebagai buruh tani. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kondisi rumah yang dihuni oleh balita penderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Ya, melihat kondisi itu, Pemkab Seluma menjanjikan renovasi. Rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu memprihatinkan. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah. Dinding terbuat dari papan. Jangankan kursi yang nyaman, tempat tidur yang memadai tidak ada di sini. Tidak ada saluran pembuangan limbah. Sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diperkirakan menjadi penyebab utama balita berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun menderita cacingan. Menanggapi hal ini, Bupati Kabupaten Seluma, Bengkulu berjanji akan segera merenovasi rumah balita tersebut. Allah dari Basnas, dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya, tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Hingga kini 2 balita yang menderita cacingan akut masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus bocah cacingan akut di Bengkulu, kita bergabung dengan rekan Endro Dwirawan. Ya, selamat pagi Endro. Bagaimana kondisi kedua balita saat ini? Ya, baik rekan Togi dan Desta, pasca dirujuk dari Rumah Sakit RSUD Tais Bengkulu, hingga pagi ini balita Khairanur Sabrina yang
didiagnosa menderita cacingan akut masih menjalani perawatan di RSUD Yunus. Sebelumnya, selain cacingan akut, dokter di rumah sakit juga mendiagnosa balita tersebut mengalami infeksi paru-paru, bronchopneumonia. Namun saat ini balita tersebut masih dilakukan terapi untuk mengeluarkan cacing dengan obat cacing karena operasi pengangkatan cacing sendiri belum bisa dilakukan karena dari diagnosa dokter cacing masih menyebar di bagian tubuhnya dan masih akan dikumpulkan terlebih dulu sebelum dilakukan pengangkatan. Demikian rekan Deta dan Togi. Baik, Endro, ini terkait mungkin kasus bayi ini. Apakah dokter atau rumah sakit sudah ungkap temuan dan penyebab cacingan? Ya, untuk sementara dikarenakan faktor lingkungan sendiri di mana tempat tinggal kedua balita yakni Khaira Nur Sabrina dan kakaknya sendiri itu kondisinya masih sangat memprihatinkan di mana lantainya masih tanah dan tidak ada sanitasi yang memadai dan juga tidak ada seperti alas tempat tidur dan sebagainya. Demikian. Kalau saat ini untuk balita tersebut dirawat di ruangan mana? Apa masih di ruang intensif? Ya, untuk adiknya sendiri yang berusia 1 tahun 8 bulan masih dirawat di ruang khusus anak di ruang ICU Rumah Sakit M Yunus Bengkulu. Sementara kakaknya yang berusia 4 tahun bernama Aprilia masih dirawat di Rumah Sakit Umi, rumah sakit swasta di Kota Bengkulu. Oke, untuk kakak adik ini apa gejalanya yang dirasakan juga sama dan diagnosanya sama? Iya, diagnosanya sama, cuman untuk sang adik ini didiagnosa juga mengalami infeksi paru-paru. Ya, untuk pemerintah setempat apa yang dilakukan untuk membantu keluarga ini atau kasus ini? Ya, sejauh ini Bupati Kabupaten Seluma sudah memberi tanggapan terkait kasus ini dan sangat menyayangkan masih ada rumah yang tidak layak huni di wilayahnya. Dan Pemkab Seluma sendiri berjanji akan segera melakukan perehapan rumah tersebut. Baik, terima kasih Endro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, misal selanjutnya untuk membahas mengenai kasus cacingan akut ini pada balita dan anak, kita sudah terhubung dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Baik, selamat pagi Dr. Piprim. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung di iNews Today. Dokter, ini kan kasus cacingan akut kembali terjadi kali ini di Bengkulu, sebelumnya ada di Sukabumi. Untuk diketahui oleh pemirsa iNews Today di luar sana, penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan cacingan pada seorang anak itu biasanya apa? Ya, baik. Jadi sebetulnya ini kan penyakit yang sudah dikenal 3.000 tahun yang lalu ya. Betul. Sejak 1.500 tahun sebelum Masehi sudah dilaporkan ada kecacingan ini. Artinya kalau tahun 2025 masih ada anak yang muntah, cacing dari mulutnya, keluar juga dari hidungnya, ini kan menunjukkan satu kemunduran ya di abad seperti ini. Padahal penyakit ini penyebabnya sudah jelas oleh parasit ya yang ditularkan lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh telur cacing. Biasanya juga cacing itu hidup di tanah yang lembek di situ ya. Dan problemnya ini karena problem sanitasi ya, karena higiene dan sanitasi. Dan ini sebetulnya merupakan puncak gunung es ya dari lemahnya masalah layanan kesehatan primer di Indonesia. Ya. Jadi ini puncak gunung es, Mbak, sebetulnya. Ini satu paket juga dengan bagaimana KLB Campak di Sumeneb misalkan. Kita harusnya melakukan penguatan di layanan kesehatan primer, yaitu dimulai dari puskesmas. Ya. Banyak puskesmas kita yang kepala puskesmasnya bukan dokter misalkan, ya, atau bahkan tidak ada dokter di puskesmasnya. Padahal dokter menumpuk ya ratusan ribu di kota-kota besar, dokter umum itu banyak sekali, ya. Ini tidak didaya gunakan di puskesmas. Kemudian posyandu kita itu perlu penguatan supaya tidak terjadi anak-anak yang katakanlah berat badannya tidak naik dengan baik, ya, di bawah garis, ya,
itu segera dilakukan kunjungan rumah. Tapi kan kader untuk kunjungan rumah juga perlu transportasi, perlu pengetahuan kader dikuatkan, ya. Kemudian juga bina keluarga balita. Dulu itu ada program 10 keluarga ya tergabung dalam bina keluarga balita. Jadi kondisi balita itu masing-masing terbagi habis ya. Balita mana yang berat badannya tidak naik, yang imunisasinya tidak lengkap, itu diketahui secara pasti datanya di level desa atau level RT atau level RW. Sehingga kalau ada balita yang bermasalah, itu dengan mudah bisa dikunjungi ya. Jadi ini saya kira penguatan layanan kesehatan primer ini urgent, mendesak, perlu dilakukan dengan segera di Indonesia ini supaya tidak muncul korban-korban kecacingan maupun KLB dan sebagainya di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kita jangan terjebak kepada hilirisasi ya, membangun rumah sakit megah berlantai-lantai ya, membangun fasilitas canggih tapi abai terhadap pelayanan kesehatan primer yang sebetulnya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Ya, bisa dibilang ini ya, masyarakat ini kekurangan edukasi atau enggak ilmu pengetahuan atau sosialisasi terhadap keluarga-keluarga ini ya, Dok ya? Betul. Jadi di samping memang kondisi rumahnya memang tadi katanya tidak layak huni ya, tetapi kalau kita kan tahu masyarakat kita kan guyup ya. Iya. Ini kan ketika masyarakat itu kemudian merasa saling memiliki, saling berbagi informasi, kadar-kadar kesehatannya juga aktif ya, ini insya Allah bisa tercegah. Karena kan masalah kecacingan sebetulnya kita sudah ada obat yang bisa diberikan tiap 6 bulan ya untuk pengobatan massal untuk mencegah kecacingan. Tapi kenapa ini tidak terjadi? Karena balita itu tidak terdeteksi apa masalahnya. Dan ini kemunduran menurut saya dibanding dulu di zamannya Pak Harto ya. Itu kan semua balita itu tergabung dalam BKB, Bina Keluarga Balita. Semua data balita itu tercatat dengan baik di puskesmas ataupun di posyandu, sehingga kunjungan rumah itu bisa segera dilakukan. Tidak seperti sekarang sudah heboh, baru ramai-ramai berkunjung ke rumahnya. Saya kira alarmnya sudah bunyi nih. Ayo kita sama-sama menguatkan layanan kesehatan primer. Tapi apakah sebaiknya mungkin dari sekarang puskesmas harus jemput bola kepada keluarga-keluarga? Iya betul, tapi memang begini, puskesmas kan berjenjang ya. Ada puskesmas pembantu, ada posyandu ya. Jadi penguatannya memang harus di level posyandu, di level desa, di level kader-kader posyandu dihidupkan, diaktifkan kembali, diberi transport yang memadai ya. Sekarang ini banyak warga yang juga mungkin males-malesan datang ke posyandu. Kalau mengandalkan kunjungan rumah, kadernya keteteran, ya. Sehingga dengan demikian, perangkat desa juga mesti memotivasi warganya supaya posyandu itu mesti hidup dan guyup kembali. Saya kira itu salah satu opsi, Mas. Oke, untuk warga yang mungkin berada dalam kondisi kurang mampu, seperti contohnya kasus ini kan dia tinggal dengan rumah yang beralaskan tanah. Nah, itu pasti berbeda kondisinya ketika memang balita tersebut rumahnya sudah bagus, tapi mungkin karena tidak bersih kena cacingan. Apakah kondisi-kondisi yang berbeda-beda ini juga perlu penanganan yang berbeda-beda atau semuanya saat ini dipukul rata? Betul, jadi ini kan kondisinya berbeda ya. Tapi kalau balita itu terdata dengan baik, kan nanti ada catatannya, balita ini kondisi sanitasi rumahnya sangat buruk. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh desa tersebut? Gitu kan? Jadi memang pendataan balita dengan slogan No Child Left Behind. Tidak ada satu anak pun yang tertinggal di belakang gitu ya, di Indonesia ini. Nah ini ya saya kira perlu kemudian dilakukan ya. Kalau masalah sanitasi itu memang kita mesti bisa guyup ya sama-sama. Perbaikan lantai, sanitasi jamban dan sebagainya, itu juga merupakan prioritas. Tetapi kan ada shortcut-nya. Shortcut-nya bagaimana? Memberi obat cacing setiap 6 bulan sekali. Ini kan lebih mudah sebetulnya. Dan itu bisa dilakukan kalau balita itu masalahnya terdata dengan baik. Jadi pendataan balita itu mesti dilakukan dengan baik mulai sekarang ya. Dan ini basisnya pelayanan kesehatan primer, Pak. Oke. Tadi selain pendataan, kebersihan rumah dan juga sanitasi, ada tips secara umum untuk pemirsa bagaimana mencegah anak agar tidak terkena cacingan, Dok? Ya, tipsnya ya tentu saja PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya.
rajin cuci tangan, potong kuku, ya, memakai alas kaki, ya. Ini hal-hal basic lah yang seperti ini ya. Tapi juga memang di Posyandu itu nanti diaktifkan kembali edukasi masyarakat, termasuk pencegahan kecacingan ini kan sebetulnya sudah merupakan program pemerintah, ya. Tiap 6 bulan sekali diberi obat cacing, ya. Kemudian diberi vitamin A, kemudian ditimbang, ada screening aksi cegah stunting di situ. Jadi saya kira edukasi basic, dan ini memang ranahnya layanan kesehatan primer. Sekali lagi, negeri kita darurat penguatan layanan kesehatan primer. Ya. Jangan sampai kita terjebak di hilirisasinya saja, dan masyarakat kecil akan terabaikan ketika kita abai dengan layanan kesehatan primer. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Pimprim Basara Yanwarso selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atas insight-nya. Semoga kita bisa mengatasi kasus ini ya dokter ya, dan tidak terulang lagi ya. Betul. Amin, terima kasih. Pemirsa, demo honorer di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menuntut diangkat jadi pegawai P3K paruh waktu berujung ricuh. Ya, kericuan juga terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer menuntut diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi di Mamuju menggeruduk kantor bupati menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka mendesak agar diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu lantaran sudah bertahun-tahun mengabdi. Karena tidak ditemui Bupati Mamuju, akhirnya ratusan tenaga honorer ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta DPRD agar aspirasi mereka diperhatikan dan dipertemukan dengan Bupati Mamuju. Tanya yuk, nak ada jawaban dulu. Bukan nak ada jawaban. Dan kecean beko dan sampai uni-uni. Tanya yuk nak ada kuat. Kericuan serupa juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kericuan terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum guru kategori 2 dan guru prioritas terlibat adu mulut dengan seorang ASN saat hendak menyampaikan jawaban usai digelarnya dengar pendapat bersama pemerintah daerah. Dalam aksi ini, para guru honorer menuntut agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Meski sempat ricuh, aksi para guru honorer di DPRD Solok Selatan tetap berlangsung hingga sore hari. Mereka menegaskan akan terus mengawal perjuangan sampai hak mereka sebagai tenaga pendidik diakomodasi pemerintah. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat dan Mamuju, Sulawesi Barat, iNews melaporkan. Ya, masih dari aksi unjuk rasa di mana tak terima dirumahkan, ratusan tenaga honorer Pemkot Metro Lampung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota. Aksi membakar ban mewarnai unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan tenaga honorer Kota Metro Provinsi Lampung. Unjuk rasa digelar dipicu terbitnya keputusan wali kota yang memberhentikan 540 orang tenaga honorer. Massa menuntut Pemkot Metro untuk segera membatalkan keputusan pemberhentian tersebut. Selain itu, massa juga meminta secepatnya mengusulkan pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kita ada 8 tuntutan untuk khususnya kesejahteraan THL yang sesuai dari 13 prioritas wali kota. Di poin ketiga itu ada kesejahteraan THL dan juga ASN. Tapi honorer mana yang disediakan oleh wali kota? Karena ada 91 pemberhentian THL di tahun 2025. Selama 3 jam berorasi di depan kantor wali kota, massa akhirnya diterima masuk untuk melakukan audiensi. Pemerintah Kota Metro berjanji kepada massa aksi akan memperkerjakan kembali para tenaga honorer yang dirumahkan. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan rumah dan kendaraan bermotor terbakar usai terjadi kerusuhan warga di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Bisa diketahui kericuhan bermula dari insiden di lingkungan sekolah. Diduga seorang siswa mengeluarkan ucapan yang menyinggung temannya hingga terjadi pertikaian. Situasi semakin memanas ketika sejumlah siswa dan warga terpancing emosi. Bahkan massa membakar sebuah bangunan kios yang diduga milik orang tua siswa tersebut hingga meluas dan membakar sekitar 30 rumah lainnya. Insiden itu juga mengakibatkan beberapa orang terluka, salah satunya yakni anggota Polres Yalimo terkena panah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penjagaan ketat di setiap lokasi rawan bentrok. Beredar itu katanya ada rasis, mungkin penjelasan. Kita belum bisa sampaikan karena sementara ke pihak dari Polres maupun aparatur pemerintah yang ada sedang menanggulangi dan mencegah kerusuhan meluas.